Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, di tengah rehlah dakwah dan dakwah ke Kalimantan Selatan dan sekitarnya, saya bisa mampir ke rumahnya Haji Yusuf. Ini dulu kakek saya, Habib Anis, kalau ke Kalimantan mampir ke rumahnya beliau. Jadi saya juga mengikuti juga mampir ke rumahnya beliau juga. Beliau setiap hari Senin ba'dal maghrib ada pengajian keluarga, dan bertepatan ketika kita ada di sini tadi sudah baca Maulid Samsuduror, dan kami diminta untuk menyampaikan sedikit nasihat atau tausiah. Jadi dalam doa Maulid, kita semuanya, dan setiap doa Maulid ini doa pasti kita baca, Allahumma inna lana atma'an fi rahmatikal khasati fala tuhrimna. Ya Allah, sesungguhnya lana, milik kami, atma'an adalah harapan-harapan yang besar. Ketika Habib Ali menyampaikan Allahumma inna lana atma'an, itu berarti Habib Ali seakan-akan mau menyampaikan kami ini tidak punya apa-apa kecuali hanya harapan. Dan harapan kami itu atma'an, harapan yang sangat besar. Harapan untuk apa? Fi rahmatikal khasati, di dalam rahmatmu yang khusus. Dalam rahmat Allah yang sifatnya khusus. Karena majlis itu ada rahmat Allah yang sifatnya umum, ada rahmat Allah yang sifatnya khusus. Orang datang pengajian itu, mau datang tidur aja tetap dapat barokah, insyaallah. Tidur, bahkan nggak cuma datang, lewat aja itu dapat barokah. Lewat nggak sengaja dengar itu bisa dapat berkah. Lewat nggak sengaja dengar itu saya dapat berkah. Tapi rahmat yang khusus itu rahmat yang istimewa. Hanya untuk orang-orang yang ketika hadir mempersiapkan hatinya, ketika duduk menjaga adabnya, maka itu orang yang akan mendapatkan rahmat yang khusus. Apa rahmat yang khusus itu? Macam-macam. Bisa jadi dia diizinkan sama Allah mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad. Bisa jadi sama Allah dia diizinkan terkabul semua hajatnya. Jadi sama Allah dia diizinkan diberikan kebaikan yang berlimpah. Yang kebaikan yang kalau kebaikan itu tidak bisa dihitung lagi, unlimited jumlahnya kebaikannya. Kenapa? Karena rahmatikal khosoh, rahmatnya Allah yang khusus. Ya dulu Habib Ali kalau beliau buat maulid itu rata-rata sekalipun pegawai-pegawai itu izin sama bosnya, saya tetap harus hadir ke maulidnya Habib Ali. Kenapa? Karena umur saya ini sudah sia-sia. Saya anggap yang berharga cuma ketika hadir maulid. Karena disitu saya mendapatkan segala apa yang saya inginkan, hajat-hajat saya kabul itu ketika saya menghadiri acara maulid. Ya Rabb, kalau kami sudah punya harapan terhadap rahmat khusus, fala tuhrimna, maka jangan engkau haramkan kami daripada rahmat-rahmatmu yang khusus. Jangan engkau kecewakan harapan kami. Wa dhununan jamilatan hiya wasilatuna ilaika fala tukhayyibna. Dan sesungguhnya kami punya prasangka-prasangka yang baik, dan itu adalah perantara kami kepadamu ya Allah. Fala tukhayyibna, maka jangan pernah engkau sia-siakan harapan-harapan kami dan prasangka-prasangka baik kami. Artinya Habib Ali setelah menyatakan harapan yang terbesar itu rahmatnya Allah, dan beliau juga menyampaikan lagi bahwasanya prasangka baikku ini kepadamu ya Allah adalah kendaraanku yang paling utama. Maka jangan sampai engkau kecewakan kami, karena kami telah berprasangka baik, dan mustahil Allah mengecewakan siapapun yang sudah berprasangka baik kepada Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi. Aku ini tergantung prasangka hambaku. Aku ini tergantung prasangka hambaku. Jadi kalau kita berprasangka baik sama Allah, Allah akan ngampuni, Allah akan ngasih berkah, ya pasti dituruti semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita nggak berprasangka baik kepada Allah, jadi kita posisi jantan Allah nggak ngampuni saya, jadi Allah nggak mengabulkan doa saya, ya nggak dikabulkan benar sama Allah. Jadi Allah itu akan memberikan kepada kita sesuai dengan apa yang kita sangka. Jadi yang kita sangka itu adalah yang baik, maka itu semuanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Habib Ali itu berulang kali dalam nasihatnya. Kita ada kitab itu isinya kumpulan nasihatnya Habib Ali. Berulang kali nasihatnya itu cuma simpel, husnudzon. Berprasangka baik sama Allah.
Jangan putus asa dari rahmat Allah, husnudzon. Kalau kamu doa, husnudzon Allah akan ngabulkan. Karena Allah itu sudah menggerakkan lisan kamu untuk berdoa, maka Allah tidak mungkin menolak doamu. Yang menggerakkan lisan kamu berdoa itu Allah, yang akan mengabulkan juga Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati untuk husnudzon kepada Allah. Husnudzon juga kepada semua hamba Allah. Bahkan sekalipun kalau orang itu berbuat maksiat, tetap kita suruh husnudzon. Kenapa? Siapa tahu maksiatnya itu bisa diampuni karena perbuatan kebaikan yang lainnya. Itu dikisahkan Hepat itu pernah suatu ketika duduk, dia lagi sumpek, dia duduk di depan rumahnya. Itu sampai dikatakan sumpeknya Hepat seperti kepalanya itu kayak gendong gunung katanya. Saya sumpeknya itu Anda bisa bayangkan ujiannya para wali itu kan lebih daripada orang biasa kan. Ini Hepat lagi sumpek, kata sehari saking sumpeknya seakan-akan kepalanya itu ngangkat gunung. Luar biasa sumpeknya. Sampai keluar ke rumah duduk di depan rumah aja. Tiba-tiba datang orang dari jauh, oh tapi paling begitu lihat orang ini semua sumpeknya langsung hilang. Orang ini datang kemudian ngajak salaman. Nama kamu siapa? Kata nama saya Abdullah Ma'rufah. Oh iya, orang itu langsung jalan. Saya paling nanya-nanya, ada tidak di kota sini namanya ini? Cirinya bagaimana? Tidak ada. Tiba-tiba sudah itu ahlus sir itu berarti. Jadi lagi sumpek didatangkan wali untuk mengobati sumpeknya. Nah, saya waktu baca ini saya juga, wah kepengen ya, asik juga ya. Kita lagi sumpek tiba-tiba kita duduk di rumah didatengin sama para wali. Jadi walinya datengin kita, kan keren gitu. Daripada didatangi sama artis kan lebih baik didatengin sama wali. Ya kan? Ada wali lah, kalau kamu pengen begitu berarti ada resepnya. Kamu harus bisa husnudzon menganggap semua orang itu wali. Nanti kamu ketemu sama wali yang beneran. Kita husnudzon semua orang selain kita itu wali, dan kita juga husnudzon sama diri kita juga, kita punya potensi jadi wali. Cuma kan ya kita juga tahu aib kita soalnya. Tapi semua orang selain kita itu wali dia. Sekarang ini urusan corona. Kenapa kok corona itu disuruh orang tidak boleh salaman, harus social distancing ya kan, harus pakai masker. Kenapa? Karena kita disuruh berhati-hati. Jangan-jangan orang di sekitar kita itu punya potensi membawa virus, ya kan? Makanya itu kan kita harus berhati-hati, kan begitu ya. Memang itu medisnya benar seperti itu kan. Jadi tidak salah. Jadi dokter tidak salah, pemerintah pun juga tidak salah. Tapi ya kita juga bisa menerapkan ini dalam kehidupan yang lain. Sebagaimana setiap orang punya potensi dia bawa virus, setiap orang juga punya potensi jadi wali sebetulnya. Ya kita khususkan kepada siapapun juga itu jadi perantara. Dununan jamilatan hiya wasilatuna ilaika, itu adalah prasangka kami kepadamu ya Allah, fala tukhayyibna, maka jangan engkau sia-siakan. Jadi bagi orang-orang soleh itu hidup mereka tuh pokoknya ya dijalani enak aja. Kalau mereka punya hajat, mereka minta sama Allah. Mereka yakin Allah pasti akan memberikan yang terbaik. Ketika mereka sudah minta dan yang terjadi tidak seperti yang mereka bayangkan, maka mereka tahu, ya ini adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu hidupnya orang-orang soleh itu seperti itu. Dan doa itu mirip sama mukjizat sebetulnya. Doa itu mirip sama mukjizat. Berapa banyak hal yang tidak mungkin bisa terjadi karena doa. Hal yang nggak mungkin terjadi karena doa. Ada kitab tafsir Tanwirul Adhan, itu kitab tafsirnya populer juga. Itu di Afrika itu biasanya dibaca itu. Tanwirul Adhan di banyak tempat itu dibaca. Itu di situ diceritakan ada sekelompok orang berangkat umroh. Nah, di antara rombongannya ada satu orang temannya yang polos bagian dikerjain. Ada rombongan umroh yang polos ketika itu ketinggalan di kamar mandi. Yang lainnya di dekat Ka'bah. Yang polos keluar dari kamar mandi dikasih tahu, kamu telat, kamu tadi salahnya kamu di kamar mandi. Ini semua baru sini di sini dapat sertifikat bebas dari api neraka. Nah, karena polos itu, masa iya? Nah saya tuh nggak dapat, saya kamu di kamar mandi, nangis orangnya, nangis meraung-raung di Ka'bah. Dikira temannya mungkin bercanda, 1 jam nggak berhenti nangis. Waduh, mulai mikir itu. Akhirnya mulai musyawarah sendiri. Ini keterlaluan kita godain dia, ini sudah 1 jam nangis. Didatengin, enggak, kita semua tadi bohong. Kita nggak dapat sertifikat bebas dari neraka tuh nggak ada. Kita semua bohong. Enggak mungkin.
Kamu cuma mau menghibur hati saya kan, karena saya nggak dapat. Enggak, saya tetap mau doa. Ditunggu sampai malam, semua udah capek, semua ditinggalin, dia tetap doa di Ka'bah, nangis. Akhirnya subuh kembali ke penginapan, dia sudah senyum-senyum. Nah Pak, saya sudah dapat sekarang sertifikat bebas dari api neraka. Kok bisa ya? Saya masih doa, tiba-tiba dari talangnya Ka'bah turun kertas. Tulisannya Bara'atun minan nar, selamat daripada api neraka. Nah kamu itu orang Muslim? Oh, nggak mungkin. Ini kertas, kalau dibaca begini tulisannya sama, diputar tulisannya sama, dibalik tulisannya sama, diputar lagi tulisannya sama. Ini kan tulisan Gemtud Duror. Diputar ini udah beda tulisannya kan? Dibalik lagi, tambah beda lagi. Ini dibalik tulisannya sama. Akhirnya benar-benar memang dari Allah Subhanahu Wa Taala terjadi. Kenapa? Karena doa. Makanya kalau kita doa itu, ya doa minta sama Allah, atma'an, benar-benar berharap, benar-benar berharap. Ada satu hadis, Nabi SAW itu bersabda, di akhir zaman ini tidak akan ada orang yang selamat kecuali orang itu kalau doa kayak doanya orang yang tenggelam. Kita kalau umpama jangan kita ya, naudzubillah min dzalik, ada orang tenggelam, terus minta tolong, kira-kira minta tolongnya gimana? Mas, tolong saya ya, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Masa kita ngomong gitu? Ada gitu. Tolong, nanti kamu minta apa? Saya kasih, saya nanti akan kasih. Kan mesti merayu kan, biar mau tolonglah. Orang itu kalau di akhir zaman yang selamat itu orang yang kalau doanya seperti itu. Di doa itu ngemis sama Allah, maksa, tapi maksanya dengan penuh adab ya. Jangan maksa tapi nggak ada. Nah, kadang-kadang ada orang maksa tapi nggak adab. Ya Allah, kalau sudah dikabulkan saya nggak mau sholat lagi. Oh, ini maksa nggak adab ini berarti. Tapi maksa, ya Allah, saya nggak punya harapan kecuali Engkau, ya Allah, hanya Engkau, ya Allah. Tapi doanya itu maksa, boleh, nggak apa-apa. Malah Allah tuh seneng orang yang mulahina fi doa. Yang kalau doa itu rodok maksa begitu, Allah seneng malah. Nah, itu yang akan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau mendapatkan banyak sekali kebaikan-kebaikan dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma inna lana atma'an fi rahmatikal khassati wa la tuhrimna wa dununa jamilatan hiya wasilatuna ilaika fala tukhayyibna. Semoga insyaallah kita semua hadir dapat rahmat yang khusus insyaallah ya. Yang khusus siapapun yang antara kita yang duduk di sini, hati kita dipandang sama Allah, dapat rahmat yang khusus, dapat keberkahan di dunia ini sampai di akhirat nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.